Semua kitab tasawuf itu selalu diawali dengan pasal taubat atau bab taubat. Di syarahnya itu dijelaskan kenapa? Karena taubat itu sebagai langkah fundamental untuk memasuki pintu-pintu yang lain atau makomat-makomat yang lain dalam dunia tasawuf. Kenapa harus taubat? Alasannya. Alasannya yang pertama, ada yang disebut dengan tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Karena syarat kita bisa sampai kepada Allah, salah satunya adalah bisa membersihkan hati dari rodail, kotoran-kotoran, dari danas, dari kotoran-kotoran penyakit hati. Jadi kalau seandainya tidak takhalli, tidak dikosongkan itu hati dari penyakit-penyakit, meskipun kita hafal ribuan kitab tasawuf, hafal ribuan kitab hakikat, itu tidak akan sampai pada Allah Ta'ala. Makanya tobat ini bagian dari fundamental dalam kajian tasawuf. Karena ketika pintu tobat ini sudah terbuka, maka al-abwab, pintu-pintu yang lainnya itu akan terbuka, akan mudah. Jadi yang disebut dengan takhalli. Apa takhalli? Mengosongkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Kalau hatinya sudah tidak berpenyakit, insya Allah kelakuannya pun tidak menjadi masalah. Kelakuannya pun akan baik-baik saja. Dia akan menjalankan amarah Allah dan akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi teori antara kalau badannya jelek mempengaruhi ke hati, ya bisa. Hatinya busuk, itu bisa mempengaruhi ke kegiatan jasmani kita. Kalau Bapak versinya lebih baik bersihkan dulu hatinya supaya jasmani ini bisa diperintahkan oleh hati yang bersih. Itu namanya tazkiyatun nafas, takhalli. Karena kalau hati sudah takhalli, maka akan tahalli, akan diisi oleh cahaya Allah Ta'ala. Nah itu tuh modal jasmani kita tidak macam-macam di dunia ini, tidak melakukan kemaksiatan karena didampingi oleh cahaya Allah. Nah ini ada hadis yang luar biasa. Inni laighanu ala qalbi. Ternyata Nabi juga bilang, bisa jadi kalbuku juga dipenuhi oleh awan hitam. Ini Nabi. Tapi pada kenyataannya apakah kalian mempercayai kalau Nabi punya penyakit hati? Kafir. Ini Nabi sedang memberikan pelajaran, pengajaran pada kita. Karena Nabi di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Otomatis karena manusia biasa sama-sama punya kolbu, punya hati yang suatu saat akan tergelincir, akan dimasuki awan hitam. Dan ngaji tasawuf kudu lalaunan. Jadi nurek sare mas sare masalah sugan baik kapanggih malaikat kersarena malaikat Ijroil. Disebut malaikat Ijroil langsung hararudak cerembung Pak. Oke. Ini Nabi yang bicara kayak begini, tapi kan Nabi itu maksum. Ya, apa maksum? SMA udah cekek. SMA al-maksum itu. Air minum itu maksum itu. Nabi itu maksum, terjaga
yang dulunya kalau pernah berdosa diampuni, di depannya pasti terjaga dohiron wabatinan. Ini Nabi ngajarin. Saking tawadunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kata Nabi? Karena aku bisa jadi hatiku juga dimasuki awan gelap, la astaghfirullah fil yaumi sab'ina marratan. Berapa? 70 kali mengucapkan istighfar, membaca istighfar secara lafziyah. Nah kalau kita bukan nabi boy, berarti harus berapa? 70.000 istighfar setiap hari. Bisa nggak? Ya bisa, pasti bisa. Kalau seandainya kita sadar, kita penuh dengan dosa, pasti istighfar terus. Makanya ada wali namanya wali mustaghfirin. Seorang yang sudah diangkat oleh Allah, pangkatnya, makomnya wali mustaghfirin. Itu wali itu kerjaannya minta ampun untuk dirinya dan untuk muslimin muslimat. Bukan hanya mukminin mukminat, dirinya dan juga muslimin muslimat. Konon banyak ya bisa kalian meyakininya ini sebagai Israiliyat atau bukan, tapi Bapak yakin bahwa jika dunia ini sudah akan hancur, maka yang akan diangkat lebih dulu adalah para wali-wali abdal yang mendapat gelar al-mustaghfirin. Disebutnya wali mustaghfirin. Indonesia ini kenapa aman-aman aja? Wali mustaghfirinnya banyak. Makanya dalam sholat itu kita ikuti kan, wali jami'il muslimin wal muslimat gitu kan, wal mu'minin wal mu'minat. Bisa jadi dari 100 orang yang ada di sini, satu aja yang sudah jadi abdal, wah itu terdengar di arasnya Allah Ta'ala itu. Makanya daerah ini insya Allah akan aman. Itu.